bertanya, mau berhikmat kah bodoh? Ya? Mau berhikmat atau bodoh? Berhikmat. Siapa yang bodoh tuh? Berhikmat, kan kita mau berhikmat, bukan bodoh. Sekarang saya ganti pertanyaan. Menganggap diri berhikmat atau dianggap bodoh? Ya? Menganggap diri berhikmat atau dianggap bodoh? Yang dianggap bodoh angkat tangan. Berarti yang sisa banyak yang menganggap diri berhikmat, maka yang menganggap diri berhikmat angkat tangan tinggi dulu. Bukan soal benar dan salah, tapi kemudian ini pertanyaan awal, kemudian nanti kita dengar khutbah ini, baru saya tanya ulang, supaya kita bisa mengerti bahwa poin khutbah yang saya sampaikan itu ditangkap maknanya. Oke, Bapak saudara-saudara, orang punya idola, masing-masing punya idola. Misalnya bola, saya fans Barcelona, negara Brasil. Ada orang fans macam-macam dan dia negara-negara yang dia idolakan. Itu wajar, tidak jadi persoalan. Kalau sampai di situ, itu masih ada dalam batas-batas kewajaran, tidak menimbulkan hal yang kita mesti baku-baklai, tidak. Tapi kemudian kita akan bicara soal tokoh yang diidolakan. Kalau tadi itu negara, sekarang tokoh. Artis yang kita idolakan, masing-masing kita punya idola. Dan biasanya ada di kamar-kamar kita, itu pasti kontempel dompe stiker-stiker, dompe baliho yang kecil-kecil, sebagai tanda bahwa orang memang fans berat. Sampai di situ itu masih belum apa-apa, wajar, tidak mengapa. Tapi ketika kamu masuk dalam satu persekutuan gereja dan ada pendeta yang kau idolakan, itu jadi masalah. Biasanya kan kita punya pilihan. Ibu bapak suka pendeta siapa berkhotbah? Biasa ada pendeta Yandi, ada pendeta Gilbert Lumaindong. Masing-masing punya idola. Bagaimana pendeta itu berkhotbah, lebih senang dia dengar. Tidak jadi soal dengan itu. Yang jadi soal adalah ketika pendeta itu kita idolakan dan menjadi sesuatu yang kita kultuskan, lalu lupa tentang kebenaran yang dia sampaikan. Karena fokus kita hanya ke pendetanya, bukan kepada penyampaian firman-Nya. Itu jadi soal. Bisa paham ya? Bapak saudara-saudara, itu yang terjadi di Korintus. Di Korintus. Sebelum bacaan kita akan lihat dulu bacaan sebelumnya ayat 10 sampai 17. Di situ ternyata ada kelompok-kelompok yang mengidolakan Apolos, Kefas, Paulus. Lihat di ayat 10 sampai 17. Karena Paulus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus, umat di sana, itu dapat memecah belah persekutuan umat. Dan itu sudah terjadi. Keluarga Chloe memberitahukan kepada Paulus bahwa sedang terjadi perpecahan. Makanya Paulus bilang di ayat 10, aku menasihatkan kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Paulus kasih nasihat ini dia masuk picca dulu. Kenapa? Ada kotak-kotak, ada kelompok-kelompok yang dong bikin, yang kelompok Apolos sendiri, kelompok Kefas sendiri, kelompok Paulus sendiri. Bapak saudara-saudara, jadi Paulus mau bilang begini, dia menasihatkan demi nama Tuhan Yesus itu apa? Nama yang mempersatukan, nama yang mengikat erat setiap orang yang mengaku percaya padanya. Paulus, Kefas, Apolos maupun golongan Kristus, ada 4 golongan itu. Saya percaya mereka 4 ini, minimal 3, Paulus, Apolos dan Kefas, mereka pasti tidak senang dikultuskan. Mereka pasti tidak senang diidolakan sedemikian rupa, sehingga mereka lupa tentang makna yang sesungguhnya.
Orang di sana di Korintus cenderung suka orang yang pandai berbicara, fasih lidah, orang yang dengan filsafat tinggi. Tapi Paulus mau bilang bukan itu. Paulus bilang jangan bikin kotak-kotak seperti itu. Adakah Kristus terbagi-bagi? Tidak. Dalam kehidupan bergereja kita di Pulau Halmahera, bukan hanya gereja Masih Injili di Halmahera, tapi ada gereja karismatik, ada Pentakosta, ada Kalvari, dan berbagai denominasi gereja yang ada. Apakah di gereja-gereja yang demikian Kristusnya berbeda dengan yang ada di Gemi? Jadi kita tidak bisa klaim bahwa di Gemi punya ajaran lebih benar, di Kalvari ajaran lebih benar, atau Gemi salah Kalvari benar. Tidak bisa ada klaim seperti itu. Kita tidak bisa bangga dengan aliran gereja kita. Tapi Kristus yang diberitakan adalah orang yang sama, yang kemudian menjadi kepala gereja bagi semua yang berbeda. Ini yang harus kita pegang, saudara-saudara. Orang Yunani di Korintus itu pengaruhi oleh budaya Yunani. Korintus itu kota yang sangat strategis, pusat perdagangan. Bahkan kota dengan banyak agama, disebutkan dalam sejarah minimal ada 26 agama di sana. Ada macam-macam di sana. Tapi yang menarik, Paulus bilang di awal-awal surat ini, dia bilang kepada jemaat di Korintus, orang-orang kudus di Korintus. Jadi Paulus bilang ada kota-kota ini memang mereka percaya Kristus, tapi mereka belum sepenuhnya menjadi manusia yang percaya kepada Kristus, tapi sebagian masih ada manusiawinya, manusia duniawi, sehingga mereka masih ada dalam kota-kota itu. Ada masih fans sampai tergila-gila. Yang berbahaya adalah mereka idolakan tapi tidak melihat apa yang menjadi inti fokus daripada yang diajarkan oleh yang mereka idolakan. Kita tidak bisa mencintai orang yang menyampaikan kebenaran daripada mencintai kebenaran itu sendiri. Pemberitaan tentang salib, Paulus bilang itu kebodohan. Karena memang orang bilang pemberitaan salib, Kristus yang mati di salib kemudian mati, itu bodoh bagi orang yang mengandalkan logika, punya filsafat yang luar biasa, mengandalkan pengetahuan dan ilmu yang mereka belajar, lalu melihat sesuatu dalam nalar dan logika mereka. Sementara apa yang dilakukan Allah lewat Kristus itu tidak bisa dinalar, tidak bisa dimasukkan ke logika. Karena memang bagi mereka bodoh sekali ada manusia yang nama Yesus itu yang mengaku sebagai juru selamat, mati bodoh-bodoh, mau tanggung dosa, disalib, bodoh kata ada itu. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia itu adalah hikmat Allah. Maka orang yang diselamatkan adalah orang yang dipanggil untuk mau percaya terhadap berita itu, bukan orang yang mengandalkan kemampuan logikanya, kepintaran filsafatnya. Tidak, saudara. Makanya apa? Hikmat dunia akan dilenyapkan. Ya, yang tinggal hanya hikmat Allah. Saudara-saudara, hal yang diberitakan merupakan kebodohan menurut pandangan orang berhikmat dari dunia ini. Tapi kita tidak tahu. Kita hidup melalui orang yang sudah mati. Kita hidup karena Kristus mati. Kita diberkati oleh orang yang dikutuk. Kita diberkati karena Kristus dikutuk. Kita dibenarkan oleh orang yang dirinya menerima hukuman. Di mana ada cinta model itu? Saudara-saudara, semua merupakan kebodohan dan tidak sejalan dengan orang yang telah dibutakan oleh kesombongan. Bapak, saudara-saudara, mari tong lihat tong ke diri. Kadang itu bikin diri lagi sama dengan filsuf-filsuf nih, bikin diri sama dengan pandai nih. Saya ini pakadada. Orang Yunani itu pakadada karena mereka sangat cerdas, mengerti filsafat. Tapi Paulus mau bilang dia mau ajar dengan apa adanya. Dia mau memberitakan Kristus yang tersalib itu dengan jelas, yang dasarnya kebenaran, bukan dasarnya karena pengetahuan dan kemampuan manusia belaka.
Makanya Paulus kurang pintar apa coba? Paulus itu orang cerdas. Paulus dibawa asuhan dan didikan Gamaliel, seorang tokoh Yahudi yang sangat cerdas. Tapi kemudian apa? Paulus tidak mau pakai bahasa-bahasa yang dia belajar. Paulus bukan orang yang bodoh. Paulus itu orang yang punya pengetahuan yang luas. Dia juga mau dikatakan seorang filsuf juga. Tapi bahasa-bahasa duniawi itu ditinggalkan. Yang dia pakai adalah bahasa kebenaran. Dia mau memberitakan Kristus yang disalibkan, yang dianggap kebodohan bagi orang yang berhikmat itu dengan benar, bukan dengan kepintaran dan kecerdasan. Tuh bisa tanya siapa tuh Apolos? Apolos itu ibu bapak saudara-saudara. Kalau Kefas dan Paulus kamu sudah tahu sudah, mereka rasul. Kefas yang disebut Petrus murid Yesus. Tapi Apolos ini siapa? Apolos itu seorang terpelajar yang dia terpanggil untuk melayani Tuhan. Dia berasal dari Alexandria, Mesir, yang kemudian memberi diri untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan Paulus. Dia sangat cerdas, dia sangat fasih berbicara. Dia bisa merangkai kata yang begitu membuat orang begitu terpesona. Tapi lagi-lagi Apolos bermaksud bukan itu. Apolos, Paulus, Kefas punya maksud yang sama. Kristus diberitakan, salib diberitakan. Cuma orang-orang saja yang mengkotak-kotakan mereka. Tom buka di 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 12 saya baca. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Saudara, kenapa Apolos segan untuk balik ke Korintus? Karena dia tak mau kultuskan dia. Dong tak mau dia ke sana lalu dewakan dia. Karena bagi Kefas, bagi Apolos maupun bagi Paulus, ketika mereka telah dikultuskan, ketika mereka terlalu diidolakan, itu kekejian bagi Tuhan. Mereka tahu bahwa itu mencuri kemuliaan Allah. Maksud mereka Kristus yang diberitakan, bukan mereka. Makanya ibu bapak saudara-saudara, mau dengar pendeta siapa saja berkhotbah boleh kita idolakan, tapi ingat, jangan sampai engkau mengidolakan orangnya daripada kebenaran firman yang disampaikan kepadamu. Kan banyak orang yang menganggap diri pintar. Makanya Paulus mau bilang apa? Yang dianggap hikmat bagi dunia akan dilenyapkan. Yang dari atas, yang salib itu dianggap bodoh. Tapi kemudian saudara-saudara, bacaan selanjutnya, yang kuat dari dunia akan dilemahkan. Yang lemah dari Allah itu adalah kekuatan. Makanya kalau kamu lihat sejarah perjalanan Injil, ketika Yesus panggil murid-murid, dia tidak panggil orang-orang pintar, dia tidak panggil orang-orang cerdas, dia panggil orang yang lemah, orang yang hina, orang yang sangat kecil, para nelayan, untuk kerjakan karya yang besar ini, pemberitaan yang besar itu. Dia tidak cari orang pintar, dia tidak pikir cari orang yang punya filsafat yang tinggi-tinggi, tidak. Sederhana, ibu bapak saudara-saudara. Jadi pada masa Kristus tidak ada orang yang terkenal karena hikmat atau fasih berbicara ditugaskan untuk mendirikan jemaat, tidak ada. Yang dipanggil adalah beberapa nelayan sederhana dan diutus untuk melaksanakan pekerjaan ini. Orang-orang ini diutus untuk menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Tuhan. Sampai sekarang orang ini, mereka adalah bejana-bejana yang dipilih untuk menyampaikan harta karun pengetahuan yang adalah Kristus yang disalibkan itu. Supaya apa? Di Prapaskah yang ketiga, berulang kali saya sampaikan, dia mengambil kesalahan kita supaya kita dibenarkan. Dia mengambil penderitaan supaya kita dibebaskan dari penderitaan itu. Dia mengambil kematian supaya kita menerima kehidupan. Lagi-lagi, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta Kristus akan dunia, daripada cinta Kristus akan ibu bapak saudara-saudara dan saya. Jadi bapak saudara-saudara, kalau kita lanjut di ayat 26, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, dan seterusnya.
Jadi kita sudah melihat bagaimana keadaan kekristenan. Tidak banyak orang yang terpelajar berkuasa atau keturunan orang yang terhormat yang dipanggil. Ada banyak keburukan dan kelemahan yang tampak pada tampilan luar agama kita. Kita pakai jubah kekristenan, kita mengaku kita orang Kristen, tapi kemudian kembali pulang dan lihat, benarkah kekristenan yang selama ini kupahami? Benarkah kekristenan yang selama ini kutampilkan? Benarkah pengakuanku sebagai orang Kristen yang mengaku Kristus itu tergambar jelas dalam hidup hari-hari kita? Ataukah kita masih kotak-kotak yang punya satu tujuan sendiri, yang satu tujuan yang di sini sendiri, yang satu lagi di sini sendiri, yang pintar sendiri, yang setengah pintar sendiri, yang bodoh sendiri, yang bodoh sekali sendiri? Maka itu jadi masalah. Tidak bisa kotak-kotak seperti itu. Perbedaan Tuhan izinkan ada supaya dikelola menjadi sebuah keindahan, menjadi sebuah persekutuan yang utuh, sehati, sepikir, seia, sekata, yang Paulus bilang. Paulus bilang, aku menasihatkan kamu demi nama Tuhan Yesus. Itu pernyataan serius. Dia bilang, demi nama Tuhan Yesus kita bilang pengoni. Ngoni harus seia, sekata, sehati, sepikir. Itu tidak menanti bahwa perbedaan itu menjadi satu, bahwa semua yang berbeda dalam satu persekutuan itu harus dijadikan sama. Tidak, perbedaan itu tetap ada, tapi dalam satu pengakuan bahwa kita percaya kepada inti kebenaran, kepada inti kepercayaan kita, yaitu Kristus yang disalibkan itu, yang dianggap kebodohan oleh dunia ini. Memang tidak masuk dalam logika orang yang mau mati untuk menebus dosa orang lain. Tapi kemudian apa yang dianggap bodoh oleh dunia, itu adalah hikmat dari Allah. Hanya orang-orang yang mengerti dan menerima Injil itu yang akan menerima keselamatan. Saudara, indah kabar ini. Bolehlah dianggap bodoh, tidak apa-apa. Tapi apa yang dianggap bodoh oleh dunia, itu kekuatan dan hikmat dari Allah. Kira-kira so boleh mau menganggap diri berhikmat atau dianggap bodoh? Kuat. Berhikmat atau dianggap bodoh? Dianggap bodoh. Dianggap bodoh dalam pengertian bukan bodoh dalam hati sebenarnya. Tapi dunia dengan kemegahannya dan seluruh pengetahuan yang dibanggakannya menganggap itu sebagai sebuah kebodohan. Tetapi Allah di dalam Kristus yang dunia menganggap bodoh, diangkatnya menjadi berhikmat, dan itu adalah kekuatan Allah. Itu luar biasa. Jadi kalau pulang ada orang anggap tong bodoh-bodoh, tidak apa-apalah, karena yang bodoh itu bukan bodoh yang sebenarnya. Yang penting jangan bikin diri pandai, karena jangan bikin diri berhikmat. Kadang kalau kau bikin diri berhikmat, yang tadi itu kekejian bagi Tuhan, kau pancuri kemuliaan Allah. So kita ini, kalau kita yang berkhotbah ini mau mesti dengar, so kita ini sudah paling pandai. S2, S3, profesor. Itu hikmat dunia. Toko dada karena bangga. Jangan. Bukan Kristus yang kau beritakan, melainkan dirimu yang kau beritakan. Dan itu mencuri kemuliaan Allah. Mari yang terakhir di Prapaskah yang ketiga, saudara-saudara, di bulan Maret, tema besar yang diusung oleh bidang teologi dan ajaran ini adalah kebesaran kasih Allah membebaskan umat. Kebesaran kasih Allah yang dianggap bodoh oleh dunia, tapi kemudian dianggap oleh Tuhan bahwa yang bodoh itu yang membebaskan. Tidak ada kasih yang besar selain kasih Allah bagi dunia. Jadi mari bangun komitmen mengisi masa-masa Prapaskah ini dengan satu komitmen untuk mau menerima Kristus seutuhnya, tidak lagi mengkotak-kotakan Dia, tapi berjalan searah. Pandangan kita tetap tertuju pada Dia, supaya jangan kita kehilangan hikmat dan kekuatan Allah. Jangan kita binasa, kita menerima keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.